Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Belajar Keliling RRI Banda Aceh. Di sini kami sambil berjalan akan menuju ke rumah murid dari sekolah luar biasa. Di sini kita sudah didampingi oleh guru, kepala sekolah luar biasa. Ya, kita sapa dulu Ibu Heni yang memperkenalkan nama lengkap dan sebagai apa di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Ekawati SPD MPD. Saya selaku kepala sekolah di BAC Aceh. Di sini kita akan mengadakan kunjungan sesuai dengan permintaan dari RRI. Kita akan mengunjungi siswa kita yang bernama Akmal. Dia adalah peserta didik yang hambatan tunarungu. Dia sekolah kelas 8 tingkat SMP LB. Kemudian di sini kita didampingi juga oleh ada guru kita yang bersangkutan yang mengajarkan si Akmal yang sehari-harinya, ada Ibu Yuli Andriani. Dan selama ini semenjak COVID dia belajar bersama Ibu Yuli Andriani dengan sistem belajar dari rumah atau BDR. Mekanismenya mungkin bisa langsung dengan Ibu Yuli Andriani. Kepada Ibu Yuli Andriani kami persilakan. Perkenalkan, saya Ibu Yuli Andriani yang langsung menghandle peserta didik saya, yaitu Akmal. Di mana Akmal selama ini kita lakukan pembelajaran secara BDR. Walaupun kegiatan BDR ini tidak diberikan secara setiap hari, tapi kita melakukannya kegiatan ini rutin setiap minggu. Karena kapasitas anak untuk belajar secara BDR sedikit minim, mengingat kota juga mengingat fasilitas yang ada pada anak juga minim, sehingga kegiatan BDR kita lakukan secara daring, juga sisanya kita lakukan secara luring, seperti itu. Nah, sudah berapa lama ya ini Ibu mengajar di sekolah luar biasa ini? Saya belajar mengajar sudah berada di SLB ini mulai tahun 2009. Jadi sudah cukup lama menurut saya, tapi inilah jadi pengalaman yang saya terima dari masing-masing peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang kondisinya yang sangat yang mudah kita pahami dengan psikolognya, kemudian ada yang sisa pendengar, masih ada anak yang dengan sisa pendengarannya, mungkin ada yang anak yang begitu total dengan pendengarannya. Jadi kita memperlakukan anak peserta didik masing-masing itu setiap anak itu kita lakukan berbeda, karena di kelas kita sendiri itu peserta didiknya ada 6, dan semua peserta anak yang 6 peserta didik itu memiliki sisa pendengaran juga berbeda-beda dan juga memiliki pemahaman yang berbeda juga. Iya, Ibu, kalau boleh tahu, mengajar pelajaran apa saja yang Ibu berikan materi kepada anak-anak? Kalau pelajaran karena kita tingkat 8, kelas 8 itu belajarnya guru kelas, Bu. Jadi setiap peserta didik itu belajar tematik. Jadi semua pelajaran merangkum di kegiatan belajar itu. Jadi semua pelajaran kecuali pelajaran prosus, yaitu program khusus yang seperti BKBBI,
kemudian seperti bina bicara itu di luar kelas guru kelas, yaitu tematik. Jadi yang tematik mencakup semua pelajaran, IPA, matematika, IPS, kemudian ada seni budaya, prakarya itu mencakup dalam guru kelas dan pembelajaran secara tematik seperti itu. Boleh Ibu sedikit lagi Bu, kenapa tertarik mengajar di sini Ibu? Pada dasarnya rasa penasaran saya, karena juga saya berada di lingkungan yang sebelum saya pada masa kuliah saya, pada masa kecil saya juga saya udah bergelut di bidang sudah bergabung, sudah memiliki saudara saya sendiri juga. Jadi kegiatan ini saya udah mengenal anak-anak yang disabilitas. Jadi rasa penasaran dan rasa peduli saya begitu besar untuk anak-anak yang disabilitas. Baik, begitulah sahabat kreatif ya, bagaimana yang dikemukakan oleh Ibu ini, Bu Yuli, dan sekarang kita sudah hampir sampai ke rumah yang siswa yang kita tuju. Iya, ke tempat siswa Atma dari sekolah luar biasa ini. Dan sesaat lagi kita mungkin hampir tiba ya di rumah siswa tersebut. Baik sahabat kreatif, untuk sambil menunggu ini mungkin kita bisa berbincang sedikit lagi ya dengan Ibu Halim. Ya baik. Baik sahabat kreatif, saat ini kita sudah berada di lokasi rumahnya Akmal di Lamgugo. Baik sahabat kreatif, saat ini kita sudah sampai di lokasi rumahnya Akmal, siswa dari sekolah luar biasa ini, dan kita akan memasuki rumah bersama ibu-ibu dulu. Ibu silakan. Dulu Bu ya, Akmal ganti baju karena anak disabilitas yang satu ini agak sedikit perfect, terus dia mau segala sesuatu itu bagus terlihat. Jadi ini lagi siap-siap. Salam aja, masuk terus. Masuk terus dulu. Baik sahabat kreatif dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada di rumahnya Akmal Lambareste. Saat ini kita sudah Akmalnya sudah mau keluar dengan tadi sejenak kita menunggu untuk mengganti pakaian. Sekarang udah menjumpai guru-gurunya dan sekarang kita serahkan kepada Bu Julia untuk memberikan materi atau pelajaran kepada Saudara Akmal. Silakan Ibu Julia. Terima kasih Bu. Akmal ini siswa kelas 8 yang pelajarannya yang baru dia pelajari karena selama PDR adalah pelajaran di tema 1, yaitu tentang keanekaragaman hewan. Jadi komunikasi yang pertama kita lakukan di kelas adalah yang pertama mengenal siatan. Akmal, nama kamu Akmal. Kemarin kita belajar apa? Selasa. Belajar apa? Sudah lupa. Kenapa lupa? Lupa. Tidak boleh belajar setiap hari. Belajar apa? Tentang apa lagi? Ya. Mau kalau besar Akmal mau
Kerjain apa di sini di rumah? Apa di rumah kamu? Di rumah kamu ada hewan sapi pelihara. Terus ada apa namanya? Kucing. Kucing. Ini apa? Namanya apa? Harus tahu, sudah lama tidak belajar di sekolah, jadi lupa. Apa aja hewan pelihara? Apa namanya? Namanya apa? Sapi. 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 Terus ini apa? Apa namanya? Kucing. Kucing. Suara yang mana? Suara. Kucing. Kucing. Suara yang mana? Suara. Kucing. Suara yang besar. Coba. Udah nggak apa-apa. Kucing. Kalau ini sapi. Sapi. Iya, bagus. Sapi. Namanya apa? Suara. Sapi. Ya, terus yang ini kumisnya apa namanya? Iya, pintar, kucing. Terus ada namanya gini. Oh iya, benar. Apa namanya apa? Kelinci. Kelinci. Nah, yang ini namanya apa tadi? Namanya apa? Iya, benar. Kemudian yang ada kumis. Kucing. Tulisannya mana? Coba tangan. Mana? Coba. Kan, yang ini tadi apa? Ya, coba. Kucing. Kalau yang ini apa? Yang ini apa? Namanya apa? Ya. Kan. Apa ini? Coba. Sapi. Terus yang ini apa namanya? Iya. Iya. Kucing. Coba. Kucing. Terus yang ini kelinci. Namanya apa?
Apa ini? Hah? Apa? Lupa terus. Jangan lupa. Ini 1, 2, 3. Nah, yang satu namanya apa? Sapi. Sapi. Namanya mana? Kanan. Coba. Bukan. Yang ini sapi. Sapi. Coba. Nah, yang ini. Ya, coba. Sapi. Yang ini kucing. Tangan mana? Kucing. Yang ini apa? Ya, namanya apa? Salah. Ya. Ya. Kelinci. Coba yang bagus. Pelajaran pertama yang kita harapkan tadi yang pertama adalah yang menguasai kurikulum. Ya, yang pertama adalah kita perkenalkan di awal adalah mengenai menggali informasi dari siswa seperti menggali namanya, karena memang itu yang paling utama di kelas karena nama selalu harus diikuti dengan abjad dan syarat. Kemudian baru kita masuk ke dalam pembelajaran seperti mengenal dalam lingkungan sehari-hari sebelumnya, bagaimana kondisi dia sebelumnya untuk menemukan informasi yang kita gali oleh guru untuk di kelas. Kemudian apa-apa yang dia dapatkan sebelumnya untuk masuk kelas, karena biasanya kalau sudah ketemu untuk yang kemarin kita akan mempertanyakan kembali Bu. Jadi kita tanyakan bagaimana kondisi dia sebelum kemarin, sebelum masuk kelas. Jadi kita tanyakan kondisi-kondisi dia, bagaimana dalam pembelajaran, yaitu kegiatannya seperti itu. Dan pelajarannya pun harus diulang-ulang karena tidak seharusnya pelajarannya selalu harus diulang-ulang untuk mendapatkan apa yang guru ingin capai pada peserta didiknya. Tapi Pak Akmal bagus ya, keren. Ingat, tapi jangan lupa ya, belajar. Sahabat kreatif, demikian kegiatan belajar Akmal yang hari ini sudah berakhir secara BDR atau kita langsung lakukan secara luring karena untuk mengingat aktivitas peserta didik supaya lebih kegiatan pembelajarannya selama ke pandemi tetap berlangsung dengan baik gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akral, Duta Wisata Banda Aceh 2020. Saya Fadilatur Rahmi, Duta Wisata Kota Banda Aceh tahun 2020, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan 4M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita udah datang ke rumah Rika, yaitu siswa SMP LDB YPAC Banda Aceh. Kita akan berdaring bersama murid kita yaitu Rika. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Oke, Bu. Dia mamanya juga tunarungu. Saat ini kita sudah berjumpa langsung dengan anaknya sendiri. Sekarang kita akan memulai belajar guru keliling. Assalamualaikum Rika. Waalaikumsalam. Ya, bagus. Apa kabar hari ini Rika? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Tadi pagi bangun jam berapa? Pagi jam 8. Jam 8. Sudah makan pagi? Sudah. Mandi? Udah? Udah. Hari ini ibu kesini mau mengajar Rika belajar. Nah, karena kita sudah lama tidak sekolah, jadi ibu hari ini mau mengajar Rika secara ya, home visit. Kemarin kita belajar apa? Kita belajar atau tak tunggu. Iya, bagus. Masih ingat kemarin kita belajar anggota tubuh. Iya. Apa-apa anggota tubuh kita? Kita tunggu. Apa-apa? Apa-apa? Terus Ya, ibu sebut satu ya. Itu pertama mata. Apa lagi? tidur. Iya, apa lagi? Mulut. Apa lagi? Gigi. Gigi. Ya. Itu semua anggota tubuh kita. Semalam Rika ada belajar. Kita Kenapa? kena tidur. Oh, sibuk. Sibuk apa? Oh, kemarin Rika ada lomba. Apa? Oh, capek. Mau istirahat. Itulah nggak belajar. Jadi sakit. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti ke depan harus belajar biar kita pinter. Nah, kan kita tidak sekolah lagi. Jadi Rika harus belajar di rumah. Ya. Nah, kita sambung pelajaran lagi. Ya. Kemarin kita belajar anggota tubuh. Ya. Sekarang ibu mau tahu berapa jumlah mata kita? Berapa? 2. Yang mana? Kiri? Kanan. Nah, yang ini kiri. Berapa jumlahnya? 2. Hidung berapa? Tidur. 2. Ya, hidung Satu. 1. Lubangnya 2. Telinga kita ada berapa? Telinga. 2. 2. Ada 2. Tangan kita ada berapa? Ada 2. 2. Kanan dan kiri. Rika, ada rambut? Rambut ada? Ada. Warna apa? Warna hitam. Warna hitam, bagus. Ini apa Rika? Alis. Alis. Warna apa? Warna hitam. Warna hitam. Baju Rika warna apa? Warna biru. Warna biru. Hari ini Rika udah bagus sekali belajar bersama ibu. Sekarang ibu mau tanya sama Rika. Ya. Selama kita belajar daring yang kirim WA, Rika tahu nggak yang kita belajar selama ini? Yang ibu kasih secara WA kirim, Rika tahu? Tahu, alhamdulillah. Ada ditolong ibu di rumah? Ya. Bantu, tolong jawab. Ada. Siapa lagi yang tolong Rika kasih belajar? Siapa? Oh, ibu Lia. Oh ya, ibu Lia kasih sama Rika. Rika tahu belajarnya. Terus Rika ada kirim lagi? Ada, alhamdulillah.
apa sholat, ya nak ya. Nah, Rikal, ibu mau tahu harapan Rikal ke depan apa? ke depan. Nah, maunya Rikal apa? Ya kan. Inilah maksudnya maunya kerja yang bagus. Nah, contoh apa mau Rikal? Rika mau apa? Enggak apa, ngomong aja, jangan malu. Ibu akan dengar. Ayo kita kan ngomong di sana, yuk. Semua akan mendengar apa keluhan Rika, apa yang Ikan pengenkan ke depannya. Tolong Rika gerak. Sekarang lagi ada itu RRI yang paling bagus. Ayo coba ngomong terusnya, maunya ke depan apa? Maunya Rika kuliah. Apa lagi ngomongnya? Enggak apa-apa, jangan malu, enggak apa takut. Kita berbicara di forum ini, silahkan. Itu Rika bebas mau bilang apa, terserah Rika. Ayo cepat. Maunya ke depan Rika mau apa? Ini Rika udah kelas 3, lulus sekolah, maunya apa? Jangan lama-lama Kiki bilang terus kerja. Oh, mau ikut lomba ya, Rika mau ikut lomba. Oh ya, Rika mau kedepannya bisa bekerja tamat sekolah ini ya, bisa membuka usaha ya untuk anak-anak kita semua ya Rika ya. Semoga ke depan Rika dapat kerja yang lebih baik dan semua kawan juga dapat kerja yang lebih baik. Dengan adanya guru keliling melalui RRI Banda Aceh, ini harapan kami dari untuk RRI Banda Aceh, dan adanya guru-guru keliling ini diterapkan melalui seluruh Indonesia RRI. Kami sangat berpartisipasi, sangat mendukung RRI ini telah mau berpartisipasi untuk guru keliling untuk anak-anak kita disabilitas ini, terutama tanpanya adanya tatap muka mereka tidak bisa apa-apa. Dan dengan adanya guru keliling ini kita bisa menjumpai anak tersebut dan berkata dengan langsung berjumpa dengan anak tersebut. Mereka lebih paham lagi dan kami sangat berterima kasih kepada RI telah bekerja sama dengan guru disabilitas atau di SLB, sangat peduli terhadap anak-anak ini. Kami semoga terbukalah untuk ke depan untuk orang-orang yang lebih memperhatikan anak-anak disabilitas ini lagi. Dan harapan saya untuk RRI semoga ke depannya seperti ini lagi. Semoga kami bisa bertemu langsung dengan anak-anak kami yang tercinta ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.